Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat, berkat, serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa sedikit ilmu yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai toharoh atau bersuci. Dalam Islam, bersuci yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis agar ketika kita melakukan ibadah kita dapat sah diterima oleh Allah. Contohnya seperti ibadah sholat, tawaf, dan membaca atau memegang Al-Quran. Nah, bersuci ini dapat dilakukan dengan menggunakan air, contohnya seperti berwudu atau mungkin mandi besar. Lalu yang kedua menggunakan debu atau yang biasa kita kenal dengan tayamum. Dalam kitab takrib disebutkan bahwa ada 7 macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Di antaranya adalah air hujan, air sungai, air laut, air sumur, sumber mata air, air salju, dan air es. Lalu disebutkan pula bahwa ada 4 macam air, yang mana dari keempat ini hanya air pertama yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air yang suci dan mensucikan. Lalu yang kedua ada air makruh, contohnya seperti air panas. Lalu yang ketiga ada air yang suci tetapi tidak mensucikan, contohnya adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Seperti ketika kita berwudu, kita membasuh wajah kita. Nah, dari wajah kita ini ada air yang menetes. Nah, air yang menetes tadi adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Lalu yang keempat adalah air najis. Contohnya seperti air yang kurang dari 2 kula atau air yang lebih atau cukup genap 2 kula tetapi bercampur dengan najis yang sampai merubah keadaan air tersebut. Nah, 2 kula di sini sendiri hitungannya adalah 500 kati Baghdad atau kira-kira sekitar 270 liter air. Nah, selanjutnya ada macam-macam bersuci. Yang pertama adalah bersuci dari hadas. Nah, bersuci dari hadas ini ada 2, yaitu bersuci dari hadas kecil. Contohnya adalah buang air kecil, buang air besar, kentut, dan lain sebagainya. Cara mensucikannya yaitu dengan berwudu. Lalu yang kedua adalah bersuci dari hadas besar. Contohnya seperti menstruasi, nifas, junub, dan lain-lain. Nah, cara bersucinya yaitu dengan mandi besar atau mandi wajib. Lalu yang kedua adalah toharoh atau bersuci dari najis. Najis ini dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, mutawasithah, dan muqalladah. Kita masuk yang pertama, yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya adalah najis bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu.
Nah, cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada tempat atau benda yang terkena najis. Lalu yang kedua adalah najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini ada dua. Yang pertama, najis mutawasitoh hukmiyah, yaitu najis yang diyakini ada tetapi tidak nyata wujudnya. Contohnya, air kencing hewan yang telah kering. Cara mensucikannya yaitu dengan mengguyur air pada sekitar tempat yang terkena najis. Lalu yang kedua adalah najis mutawasitoh ainiyah, yaitu najis yang nyata wujudnya dan dapat diketahui melalui bau, rasa, dan warnanya. Contohnya seperti darah, kotoran hewan, bangkai, dan sebagainya. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan wujudnya serta bau, rasa, dan warnanya menggunakan air yang suci. Beberapa ulama mengatakan bahwa bisa juga dengan cukup menghilangkan 2 di antara 4 tadi, seperti wujud dan baunya, atau mungkin wujud dan warnanya saja. Lalu yang terakhir adalah najis mughaladah, yaitu najis berat. Nah, najis ini adalah segala sesuatu yang ada pada anjing dan babi. Contohnya seperti darah, kotoran, air liur, bulu, dan lain-lain yang ada pada anjing dan babi serta anak keturunannya. Nah, cara membersihkannya yaitu dengan membasuh yang terkena najis tadi dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Nah, salah satu di antaranya harus menggunakan air yang telah dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Atau bisa juga mensucikan dengan cara mencelupkan yang terkena najis tadi ke dalam air sungai, karena air sungai ini telah otomatis bercampur dengan tanah yang suci. Nah, demikian berbagai macam hal tentang hadas dan najis yang dapat saya sampaikan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat kompleks, termasuk hal-hal seperti tata cara bersuci, alat-alat yang digunakan untuk bersuci, bahkan macam-macam hadas, najis, dan cara mensucikannya pun telah diatur secara rinci dalam agama ini. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang dapat saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, mungkin kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Karena itu, saya meminta maaf jika saya ada salah kata atau salah ucapan kepada pendengar sekalian. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.